Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahma Ramadana dengan NIM 2410116220007. Di sini, saya selaku moderator dari kelompok 2 Linguistik Umum yang beranggotakan 1. Gusti Jaswan Farhan Nafarin, 2. Khonsa Al-Ghafira Budiono, 3. Muhammad Reski Fadilah, 4. Nabila Rahma Ramadana, 5. Nida Fitria, 6. Nur Fatimah Az-Zahra, 7. Rizky Khairul Abror. Kelompok saya akan menjelaskan tentang linguistik dan subdisiplinnya. Sebelumnya, apakah teman-teman pernah mendengar yang namanya linguistik dan subdisiplinnya? Jadi, linguistik dan subdisiplinnya itu adalah linguistik dan para cabang-cabangnya. Linguistik mempunyai 5 cabang, yaitu linguistik dilihat dari segi pembidangnya, 2. Linguistik dilihat dari segi telaahnya, 3. Linguistik dilihat dari segi pendekatan objek, 4. Linguistik dilihat dari segi tautannya dengan ilmu lain, 5. Linguistik dilihat dari segi penerapannya. Nah, materi yang kelima tadi akan disampaikan oleh teman-teman saya di video selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fatimah Zahra, NIM saya 241011163200025. Di sini saya ingin menjelaskan materi kita yaitu linguistik dari segi pembidangnya. Yang pertama, itu ada linguistik umum. Apa sih linguistik umum itu? Linguistik umum merumuskan bahwa bahasa manusia itu bersifat alamiah, sehingga di dalam kajian-kajian linguistik umum, kita diberikan gambaran seluk-beluk bahasa, sehingga kita mendapatkan teori kebahasaan. Dan linguistik umum juga memberikan kita ciri khas bahasa secara umum, sehingga diuraikan secara sederhana, umum, tepat, dan objektif. Nah, ini udah paham belum apa itu linguistik umum? Kalau udah, kita bakal bahas yang kedua, yaitu linguistik terapan. Apa sih linguistik terapan itu? Linguistik terapan adalah ilmu yang berusaha menerapkan hasil penelitian dalam bidang linguistik untuk keperluan praktis atau hal nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai linguistik terapan, bahasa berfungsi sebagai alat, yaitu alat untuk mempelajari bahasa sehingga peserta didik mampu mempelajari atau menggunakan bahasa yang dipelajarinya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Khairul Abror dengan NIM 2410113100020. Di sini saya akan menjelaskan linguistik makro dan linguistik mikro. Linguistik makro mencakup kajian bahasa dalam konteks sosial, budaya, dan psikologis yang lebih luas. Ini melibatkan analisis bagaimana bahasa berinteraksi dengan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi penggunanya dalam masyarakat. Selanjutnya, linguistik mikro. Linguistik mikro adalah cabang linguistik yang berfokus pada kajian elemen-elemen kecil dari bahasa yang mencakup aspek-aspek internal bahasa itu sendiri. Sekian, terima kasih. Slepeo. Perkenalkan, nama saya Gusti Jaswan Farhan Nafarin dengan NIM 241011163100022. Saya akan menjelaskan tentang linguistik pendekatan objek. Pertama, linguistik deskriptif, melihat dan menggambarkan bahasa dengan apa adanya. Kedua, linguistik historis komparatif, membandingkan dua bahasa atau lebih pada periode waktu berbeda. Hal ini dilakukan untuk menentukan titik persamaan dan perbedaan, sehingga dapat
dapat menentukan kekerabatan bahasa. Misalnya pada penelitian bahasa Gorontalo, tinggallah Swawa pada tahun 1950 dan 1980. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadilah dengan NIM 2316310022. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang pendekatan objek yang sebelumnya sudah dilanjutkan oleh teman saya. Dan di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang ketiga, yaitu linguistik kontrastif. Linguistik kontrastif adalah metode pembelajaran yang membandingkan satu bahasa atau dua bahasa yang membantu untuk perbaikan kesalahan bahasa dan penguasaan bahasa. Linguistik kontrastif adalah cabang linguistik yang membandingkan dua bahasa atau seterusnya, yang mengidentifikasi perbedaan dan persamaan di antara mereka. Terus yang selanjutnya, yang keempat, yaitu linguistik sinkronis. Linguistik sinkronis adalah studi tentang bahasa pada suatu titik waktu tertentu, biasanya dalam kondisi yang sedang berlaku saat itu tanpa memperhatikan perubahan atau perkembangan historisnya. Pendekatan ini fokus pada struktur dan fungsi bahasa sebagai adanya, bukan pada evolusinya dari masa lalu ke masa kini. Terus yang kelima, yaitu linguistik diakronis. Linguistik diakronis adalah studi untuk perubahan bahasa dari waktu ke waktu. Pendekatan ini bagaimana bahasa berkembang dan berubah, baik dalam aspek fonologi, morfologi, sintaksis, maupun leksikon. Dengan kata lain, linguistik diakronis mempelajari sejarah dan evolusi bahasa serta perbedaan yang muncul di berbagai periode waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Fitria dengan NIM 2416163200010. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan linguistik dengan ilmu lain. Ilmu yang dimaksud antara lain, yang pertama adalah psikolinguistik. Hubungan antara linguistik dengan psikolinguistik dapat diartikan sebagai cara memahami bahasa baik melalui tersurat maupun tersirat. Misalnya seperti bayi yang belum bisa berbicara secara lancar, kan mereka itu berbicara, misalnya tidak berbicara ya, mereka itu mengungkapkan perasaan mereka secara menangis atau merengek semacamnya. Juga seperti lansia yang kemampuan bicaranya sudah menurun. Nah, itu pasti memerlukan seseorang dengan kemampuan yang bisa memahami mereka. Selain itu, berkomunikasi dengan orang yang tidak bisa mendengar dan bicara juga termasuk dalam penerapan psikolinguistik. Kita akan mempunyai teman yang agak kurang pendengarannya. Nah, kita berbicara dengan mereka bisa menggunakan bahasa isyarat atau berbicara dengan sangat pelan gitu. Jadi itu termasuk dalam penerapan psikolinguistik. Yang kedua adalah sosiolinguistik. Hubungan antara linguistik dan ilmu sosiolinguistik dapat diartikan sebagai cara memahami bahasa masyarakat di daerah yang berbeda, suku yang berbeda, pulau, dan sebagainya. Namanya kan sosial. Sosial itu namanya kayak antara hubungan dengan manusia, itu menurut saya seperti itu. Tidak hanya memahami bahasa masyarakat, namun juga mempelajari tatanannya, tatanan bahasa yang ada di masyarakat itu. Contohnya ada di kata gedang. Kata gedang di Pulau Jawa memiliki makna pisang, sedangkan di Sunda kata gedang bermakna pepaya. Nah, jadi di antara suku itu memiliki makna yang berbeda dalam satu kata. Jadi itu adalah ilmu sosiolinguistik yang mempelajari bahasa di masyarakat. Yang ketiga ada antropolinguistik. Hubungan linguistik dengan antropologi
adalah hubungan kebudayaan atau keberagaman masyarakat dengan linguistik. Contohnya seperti yang sedang terjadi di tengah kita, yaitu perubahan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi bahasa gaul yang tidak baku. Seperti kata nongkrong menjadi nongki, ayo menjadi yuks atau menjadi kuy, bang menjadi ngap. Maka tugas kita sebagai masyarakat atau mahasiswa yang baik adalah dengan cara menggunakan bahasa Indonesia dengan yang baik dan benar. Itu adalah salah satu cara kita menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khonsa Algefira dengan NIM 24101163200005. Di sini saya akan menjelaskan tentang linguistik dalam bidang penerapannya. Linguistik dalam bidang penerapannya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada dialektologi, leksikologi, dan leksikostatistik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu dialektologi. Dialektologi adalah ilmu yang mempelajari tentang variasi bahasa yang terjadi dalam satu bahasa, terutama yang terkait dengan dialog. Dialektologi mempelajari bagaimana bahasa berbeda di berbagai wilayah. Dialektologi berfokus pada variasi bahasa di wilayah dialek regional atau di kelompok sosial dialek sosial. Contohnya dialektologi adalah perbedaan bahasa Jawa yang ada di Surabaya atau di Yogyakarta atau variasi bahasa Indonesia di berbagai daerah. Lalu yang kedua ada leksikologi. Leksikologi adalah cabang linguistik yang mempelajari kata-kata leksikon dari segi kata, struktur, dan penggunaan bahasa. Leksikologi berfokus pada analisis kosakata termasuk penggunaan kata, makna kata, dan hubungan antar kata, sinonim atau antonim. Nah, contohnya leksikologi adalah mempelajari bagaimana kata baru diciptakan dan bagaimana makna kata berubah seiring waktu. Lalu yang ketiga ada leksikostatistik, adalah metode dalam linguistik historis yang digunakan untuk memperkirakan hubungan antara bahasa-bahasa dan dengan membandingkan persentase kosakata dasar yang serupa di antara bahasa-bahasa tersebut. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi adalah presentasi dari kelompok 2 linguistik umum. Saya selaku moderator dan selaku perwakilan dari anggota kelompok saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan tentang linguistik dan subdisiplinnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.